Gimana jadinya? Kalau kita kembali ke masa lalu, apa nasibnya bakalan kayak MC anime berikut ini? Dimana mereka rata-rata ke masa lalu untuk memperbaiki hidupnya. Daripada kelamaan, mending kita masuk ke list pertamanya aja. Jangan lupa like dan follow ya. Di list pertama, ada anime yang lumayan banget buat ditonton. Anime ini bercerita tentang sekelompok pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis. Tapi ternyata, Raja Iblis itu belum sepenuhnya kalah dan malah meledakkan tubuhnya. Karena ini, Desir Arman kembali ke masa lalu saat dia masih SMA. Disinilah kisah pahit dari Arman dimulai, di mana dia sering kali direndahin karena rakyat jelata dan bahkan dianggap gak ada potensi. Tapi karena pengalaman masa depannya Arman, mungkin bakalan gampang lewatin ini semua. Anime ini mengusung konsep MC Overpower kembali ke masa lalu, tapi jalurnya aja yang beda. Soalnya nih MC brutal banget dan juga punya sifat yang licik. Untuk ceritanya, anime ini berfokus pada Kearu, seorang healer yang sepanjang hidupnya disiksa dan dilecehkan oleh pahlawan lainnya. Tapi suatu saat ada hal yang membuat Kearu kembali ke masa lalu. Disinilah semua pembalasan Kearu dimulai, di mana dia mencoba untuk mengubah takdirnya dan membuat dunia seperti yang ia mau. Buat kalian wibu angkatan tahun 2016-2017 pasti tahu banget sama anime satu ini. Walaupun yang kalian tahu paling cuma Rem, Ram, atau Emilia doang sih. Jangan lupain sama Natsuki Subaru. MC ini memiliki kekuatan untuk mengulang waktu jika Subaru mati. Lebih tepatnya, dia akan kembali ke masa lalu tepat beberapa menit sebelum kematiannya. Tapi karena kekuatan inilah hidup Subaru terasa sangat sulit. Apalagi dia harus menghadapi kematian yang berulang kali untuk menyelamatkan seseorang. Gimana jadinya kalau kita bisa ke masa lalu menggunakan perantara foto? Pasti keren banget sih. Itulah yang terjadi pada Xiaoxi dan Guang. Di tokonya yang bernama Time Photo Studio, mereka memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan menggunakan kekuatan super, di mana mereka bisa kembali ke masa lalu menggunakan foto dari para kliennya. Tapi hal ini ternyata berefek besar pada masa depan. Jadinya mereka berjuang sebisa mungkin agar mereka tidak mengubah masa depan atau bahkan nasib seseorang. Ketika hidup tidak berjalan baik, Hashiba Kyoya meninggalkan pekerjaan kantornya untuk berkarir di industri video game. Tapi ketika sedang magang di studio game populer, dia malah dipecat. Kyoya memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tuanya. Dia merasa cemburu pada orang-orang seusianya yang sukses dan menyesali keputusannya kuliah di universitas tradisional. Meski percaya kalau dia tidak akan memiliki kesempatan kedua, tiba-tiba Kyoya kembali ke 10 tahun yang lalu. Kesempatan emas ini tentu dia gunakan untuk mengubah hidupnya. Tokyo Revengers emang keren banget, ditambah sama tema kembali ke masa lalu membuat anime ini semakin dramatis. Untuk ceritanya, berfokus pada Takemichi yang kembali ke masa lalu demi menyelamatkan orang yang menjadi korban atas kegaduhan yang terjadi pada saat dia SMP dulu. Padahal tujuan awalnya sih pengen ngelindungin ceweknya yang mati mengenaskan. Tapi ternyata masalahnya tidak semudah itu, karena Takemichi harus berjuang melawan geng dan ketidaktahuannya atas apa yang terjadi.
Kalian nyari anime sedih yang MC-nya kembali ke masa lalu? Anime ini mungkin cocok banget buat ditonton. Animenya berfokus pada Satoru Fujinoma, seorang mangaka berusia 29 tahun yang secara misterius memiliki kemampuan yang disebut revival. Kekuatan ini membuatnya dapat kembali ke beberapa menit sebelum insiden kematian seseorang terjadi dan menyelamatkan nyawa orang yang terlibat. Suatu ketika, ia dituduh menjadi dalang dari kasus pembunuhan. Lagi-lagi, kekuatan itu melemparnya ke masa lalu dan tidak seperti biasanya, ia terlempar menuju tahun 1988, tepat 18 tahun ke masa lalu. Di sana, ia harus memecahkan permasalahan ini dengan tubuhnya yang kembali menjadi bocah berumur 11 tahun. Kalau udah dengar nama Nobunaga, kita pasti langsung teringat kepada sejarah daimyo bernama Oda Nobunaga. Nah, di anime ini juga nyeritain kisah paralel Oda Nobunaga. Dalam seri ini, Saburo diceritakan sebagai siswa SMA biasa yang dikirim kembali ke era Sengoku. Di sana, ia bertemu dengan Oda Nobunaga yang sedang berada di bawah tekanan besar karena politik. Untungnya, Saburo sangat mirip dengannya dan dia membuat rencana agar Saburo menggantikannya sebagai Oda Nobunaga yang asli.